Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang belum makan? Belum. Kenapa belum makan? Sempat lagi. Mungkin dari kalian sendiri bisa dicek dulu lah dari kolong-kolong mejanya itu. Saya lihat masih banyak sampah, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Itu yang di belakang tripod, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Pak. Kalau ada silakan dibawa keluar dulu ke tempat sampah. Jika tidak ada, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya silakan ketua kelas ataupun dari teman-teman yang cowok, anak-anak yang cowok, ada yang mau memimpin doa, silakan. Siapa namanya? Silakan Pak. Ya baik Pak. Baiklah teman-teman semua, untuk kita memulai pembelajaran kita hari ini, dan baik kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Amanda, Triandita, Iqbal Noprian, Atau Zaki, Rahmat, Ikira, Amelia, Sela, Sapira, Pipin, Siti Alia Fatira, Mary Agustina, Aulia Bisarani, Hadir, Pak. Air Misa Depa Kartika, Muhammad Robi, Yolanda, Salwa, Sakit, Pak. sakit, Alda Ratu, Hadir, Pak. Lia Delia Sari, Saya, Pak. Sabrina Ratu Amanda, Tidak hadir, Pak. ada surat, Tidak ada, Pak. Akmal, Iya, Pak. Eka Putri, Hadir, Pak. Adi Irma, Hadir, Pak. Dafa Irwansa, berarti 3 yang nggak masuk. Tanggal berapa ini? 21. Oke, baik. Untuk anak-anak sekalian, silakan berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Maka berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku. Ada apa? Hafal semua? Lagu Tanah Airku. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Pergi jauh
materi kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang materi apa? Pak, silakan demokrasi, Pak. Tentang demokrasi. Ada yang masih ingat apa itu demokrasi? Silakan angkat tangan. Apa itu demokrasi? Ya, silakan. Itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan krakos, Pak. Jadi demos itu artinya masyarakat dan krakos itu artinya banyak, di masyarakat banyak. Terima kasih. Namanya apa? Atta, Pak. Terima kasih pada Atta. Dari yang lain ada yang mau? Apa itu demokrasi? Ya, jika tidak ada, Ada, Pak. silakan. Siapa namanya? Ada, Pak. Silakan Adirma. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik tertinggi berada di tangan rakyat, Pak. Baik, ya, terima kasih. Kasih hapus dulu kepada Atta. Baik, bisa anak lihat di papan tulis ini materi kita pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini itu mengenai dalam bingkai Tunggal Ika. Ini ada tujuan pembelajaran yang tentu yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang dimana peserta didik mampu menganalisis latar belakang semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda dengan baik melalui kegiatan penayangan PowerPoint video. Ini untuk materi yang pertama, arti dan makna Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928, di mana itu yang pertama, pada poin yang pertama itu bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, yang kedua itu mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengakui kalau kita ini bangsa Indonesia, dan juga jangan melupakan kebudayaan apa saja yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga itu berbangsa satu, bangsa persatuan bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, dibedakan oleh wilayah, dibedakan oleh kota, dibedakan antara kota dan desa, dibedakan pulau, bukan berarti kita berbeda, akan tetapi kita semua itu dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ini kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional, dengan yang pertama dan tentu yang paling berpengaruh itu adalah Budi Utomo di tanggal 20 Mei 1908. Itu bisa kalian lihat sendiri di PowerPoint yang sudah ditampilkan. Organisasi Budi Utomo itu didirikan oleh Bapak Dr. Sutomo dan mahasiswa School of Riding Park Inline Sets Arston, atau disingkat sebagai Stovia. Yang kedua itu pada awalnya organisasi ini bersifat sosial, bersifat pendidikan dan juga serta kebudayaan. Akan tetapi ada suatu saatnya itu menjadi organisasi yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, ini next slide-nya tentu dalam fase gejolak kepemudaan sekitar tahun 1908 dimanfaatkan oleh Bapak Sutomo untuk mendirikan organisasi yang menjadi wujud pemuda lain yang untuk mengikuti jejaknya Bapak Dr. Sutomo ini, termasuk dalam kaum intelektual mengikuti jejak tersebut. Salah satu contohnya itu terbentuknya PRI yang didirikan oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo dan kawan-kawan. Tentu munculnya organisasi seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Batavia, Jong Sumateraan menyatukan diri sebagai langkah perjuangan bangsa Indonesia yang ditandai
dengan terciptanya Sumpah Pemuda dan Kongres Pemuda II. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu terkait beberapa slide yang sudah ditanyakan? Ada? Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik, silakan. Nah, ini bisa kalian lihat ini, memaknai semangat pemuda dalam perjuangan kemerdekaan NKRI. Yang pertama itu cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua itu persatuan. Yang ketiga itu rela berkorban. Yang keempat mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kelima dapat menerima dan menghargai perbedaan. Yang keenam semangat persaudaraan. 7 meningkatkan semangat gotong royong. Dari ketujuh ini, tentu kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menerapkan ini semua dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di zaman sekarang. Sekarang ini lagi dipenuhi dengan generasi milenial dan juga generasi Z atau biasa disebut dengan Gen Z. Ini sangat perlu kita implementasikan lah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada peta konsep yang bisa kalian lihat. Peta konsep daerah kebangkitan nasional, di mana organisasi Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama Indonesia menjadi peluncut berdirinya organisasi lain bersama-sama mewujudkan kemerdekaan. Ini bisa kalian sendiri. Ini ada Jong Betawi, Jong Bataksbon, Rikolo Damo, Jong Sumatera Ambon, Budi Utomo. Ini Rikolo ini Ambon, Minasa, Jong Celebes, dan Sumpah Pemuda. Ini ada Darpun. Dari peta konsep ini, dari anak-anak sekalian ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Nah, baik. Nah, ini ada nilai Sumpah Pemuda pada masa sekarang, di mana pertama pada poin pertama ini ada potensi, itu yang kedua ada tanggung jawab, tiga hak, yang mana hak ini sudah menjadi hak kita lah sebagai warga negara Indonesia yang bijak, dan juga yang keempat itu karakter, yang kelima aktualisasi diri, 6 cita-cita. Nah, ini Kongres Pemuda II ini berhasil merumuskan tekad persatuan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bapak minta tolong satu cowok satu cewek untuk membacakan ini Sumpah Pemuda. Silakan angkat tangan jika ada yang mau. Silakan. Siapa namanya? Kami. Satu lagi cowok. Oh, silakan. Siapa namanya? Rahman. Silakan Rahman. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Bapak juga Tabungan Ekonomi. Oke, baik. Dari yang sudah Bapak jelaskan, ini dari awal tadi penjelasan sampai ke Kongres Pemuda II, ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum kita lanjut ke LKPD. Belum ada Pak. Belum ada? Oke, baik, berarti kita langsung ke LKPD ya. Ya, Pak. Baik. Ini LKPD ini berupa pertanyaan yang dimana nanti Bapak akan menanyakan video beberapa referensi untuk kalian bagaimana cara kalian mengisi LKPD ini. Maka dari itu ya, nanti kalian simak dulu lah dalam video ini biar kalian tidak kebingungan dalam mengisi, dan juga nanti ada langkah juga, ada petunjuk juga dalam mengerjakan LKPD supaya kalian tidak bingung lagi. Oke, Bapak berikan satu baris saja, satu.
Nanti isinya nanti video dulu. Bisa kalian simak dulu videonya. Asal-usul Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah hikmat yang diutarakan oleh pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Asal-usul adanya Sumpah Pemuda bermula di tahun 1908 ketika rakyat Indonesia sudah memiliki kesadaran bersama-sama untuk melawan penjajahan. Oke, baik. Itu dari penampilan videonya. Silakan dikerjakan KPD-nya. Tinggal dikit lagi, 3 menit lagi. Nah, ini ada petunjuk KPD-nya. Kalau kalian bingung, itu ada langkah-langkah. Silakan. Kalau sudah dikumpulkan kertasnya, nanti ada 2 kelompok yang maju untuk mempresentasikan. Oke, silakan kumpulkan semua kelompoknya. Kertas dikumpulkan dulu. Nanti dikumpulkan dulu. Oke, baik, ini yang tampil kelompok 4 dan juga kelompok 3. Silakan maju ke depan, semuanya maju ke depan. Silakan dari kelompok 3 dulu. Baiklah teman-teman, ini kami akan memaparkan dari hasil diskusi kami kelompok 3 yang dimana soalnya itu analisa latar belakang dari kasus yang kita kalian cari. Jadi kami mencari contoh kasus tentang kebangkitan nasional dan latar belakangnya. Yang pertama, kebangkitan nasional merupakan masa di paruh pertama abad ke-20 ketika bangsa Indonesia mulai mengembangkan kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan kebangkitan nasional juga merupakan titik awal bagi bangsa Indonesia untuk memiliki jiwa nasionalisme. Mungkin selanjutnya kami lanjutkan. Berikutnya ada beberapa contoh pengalaman nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda, yaitu pertama saling menghormati antar suku bangsa yang berbeda, yang kedua hidup gotong royong di tengah masyarakat, yang ketiga saling membantu jika ada orang lain yang mengalami kesulitan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami kembalikan ke Pak Guru. Silakan kelompok 4. Baiklah, selanjutnya dari contoh kasus kekerasan nasional yang kami temukan yakni peristiwa dari Ikram Sumpah Pemuda pada tahun 1998. Nah, Sumpah Pemuda itu merupakan hasil dari Kongres Pemuda kedua yang digelar pada 27 sampai 28 Oktober 1948. Berikutnya ada latar belakang itu Sumpah Pemuda lahir dari beberapa faktor. Contohnya kegagalan merebut kemerdekaan dari penjajahan, perjuangan yang masih bersifat kedaerahan, politik etis yang diterapkan oleh Belanda, perkembangan teks yang mempercepat perkembangan jiwa nasionalisme, munculnya berbagai organisasi kepemudaan. Baik, terima kasih. Berikan hapus dulu semuanya.
tadi KPD. Ini ada post-test terdiri dari 2 pertanyaan. Silakan, ada yang mau menjawab untuk satu orang satu. Silakan. Silakan. Siapa namanya? Amanda. Nah, silakan Amanda. Nomor berapa? Masa Nah, silakan. beta. Apa Bu? 28 Oktober. Oh, benar sekali. Berikan aku sendiri. Silakan untuk yang kedua, nomor 2. Siapa namanya? Ade Pak. Silakan Ade. Jawabannya C Pak. Muhammad Yani. Benar sekali. Berikan aku sendiri. Baik. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, ada yang bisa merefleksikan terkait dengan materi kita tentang Sumpah Pemuda? Silakan. Siapa namanya? Nah, silakan kepada Usman Yes. Jadi refleksi atau kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertemuan kali ini, yaitu kita sebagai seorang pemuda warga negara Indonesia, walaupun berkedudukan di dalam hayat kepercayaan, kita tetap memiliki tanggung jawab dalam membangun dan menumbuhkan rasa nasionalisme kepada warga negara yang lain. Di antaranya melalui sumbangsi, pengabdian, karya-karya dan prestasi nasional maupun internasional. Oke, baik. Terima kasih kepada Tias. Sebelum kita tutup, Bapak minta nanti di rumah buka buku PPKN halaman 60, itu ada tugas kelompok. Itu tolong dikerjakan, nanti minggu depan akan kita bahas sama-sama. Jadi ya, diharapkan dikerjakan semua, jadi tidak ada yang tidak mengerjakan. Oke, baik. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas berdoa. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa